Puji Tuhan, bersyukur buat kasih setia Tuhan bagi kita. Dan kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk terus memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Kita percaya lewat pujian penyembahan yang kita sudah naikkan kepada Tuhan, membuat hati Tuhan disenangkan. Amin. Puji Tuhan, kita akan fokus untuk belajar firman Tuhan pada kesempatan ini. Dan saya ingin menyampaikan satu tema firman Tuhan hari ini, yaitu kemandirian rohani. Sekali lagi, temanya adalah kemandirian rohani. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-9. Kalau Bapak Ibu sudah dapat ayat ini, saya rindu kita untuk bangkit berdiri dan kita akan baca ayat ini secara bersama-sama. Kejadian pasal 6 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-9. 1, 2, 3. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu bergaul dengan Allah. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saya ingin mengangkat satu tema, dan tema ini adalah rema ya. Ketika saya sementara berdoa dan Tuhan taruh rema di hati saya tentang kemandirian rohani. Nah, kalau kata kemandirian ini Bapak Ibu Saudara, ini dari kata otaname. Otaname itu dari kata bahasa Inggrisnya dia artikan autonomi, ya, autonomi. Sehingga muncul istilah otonomi. Ya, ada istilah otonomi, baru muncul otonom. Jadi mandiri, ya. Artinya mandiri, yang memiliki pengertian bahwa keberanian dan kemampuan untuk berdiri sendiri tanpa pengaruh orang lain. Jadi kemandirian ini adalah keberanian dan kemampuan untuk berdiri sendiri tanpa pengaruh orang lain. Jadi kalau berkaitan dengan hal rohani, berarti dia seorang yang berdiri sendiri, ya, hidup rohani tanpa pengaruh. Jadi dia rohani bukan hanya karena pengaruh lingkungannya. Dia rohani bukan karena hanya pengaruh keadaan. Ada orang bilang begini, kalau kita ada di lingkungan rohani, pasti kita rohani. Apakah betul demikian? Mungkin betul. Tapi ada juga yang ada di lingkungan rohani, tapi dia tidak rohani. Ya. Oh, dia kok tidak rohani? Karena dia punya lingkungan itu tidak rohani, sehingga dia tidak rohani. Karena lingkungannya tidak rohani. Dia tidak rohani karena orang-orang di sekitarnya tidak rohani. Jadi kerohaniannya ditentukan oleh lingkungan, ditentukan oleh keadaan lingkungan. Rohaninya ditentukan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, ini orang-orang yang tidak punya kemandirian rohani, Bapak Ibu Saudara. Dia tidak bisa rohani dengan sendirinya.
Bapak Ibu Saudara, mari kita perhatikan dari pembacaan firman Tuhan yang kita sudah baca tadi. Ketika saya membaca firman ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan taruh kata kemandirian ini di hati saya. Dan saya menemukan seorang pribadi yang memang benar-benar memiliki kemandirian rohani, yaitu seorang yang bernama Nuh. Kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara, bagaimana situasi pada saat itu ketika di zaman Nuh ini. Di zaman itu Bapak Ibu Saudara, ini lingkungan yang tidak rohani. Lingkungan di mana Nuh ada pada masa itu. Lingkungan yang tidak rohani. Orang-orang yang tidak rohani. Dan tidak ada sosok yang memberikan panutan, memberikan teladan kepada Nuh untuk mengajarkan, untuk menuntun dalam hal rohani. Nuh terasa hanya sendiri. Orang-orang lain tidak memperdulikan masalah kebenaran. Orang-orang pada saat itu tidak memperdulikan masalah hidup benar di hadapan Tuhan. Semua orang tidak mempedulikan, bahkan tidak pedulikan tentang Tuhan. Ini situasi yang begitu, saya rasa pada waktu itu Nuh begitu susah. Terasanya sendiri. Tidak ada yang bisa diteladani. Pada waktu itu belum ada Alkitab Bapak Ibu Saudara sebagai penuntun. Belum ada Alkitab yang sudah tercatat seperti yang kita terima sekarang. Kalau orang sekarang ada Alkitab boleh dibaca. Tapi pada waktu itu belum ada. Tidak ada petunjuk, tidak ada buku. Tapi di situasi yang demikian, Nuh dia bisa hidup rohani. Kenapa? Karena Nuh memiliki kemandirian rohani. Situasi zaman itu begitu rusak Bapak Ibu Saudara. Mari kita lihat dalam Kejadian pasal 6 ayat 5 sampai 6. Ini keadaan di zaman Nuh. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan. Dikatakan kejahatan manusia ini besar dalam penilaian Tuhan. Ketika Tuhan mengamati, memperhatikan bahwa ternyata kejahatan manusia dikatakan besar, dan kecenderungan dari hati manusia itu membuahkan kejahatan. Nah Bapak Ibu Saudara, ini kata besar ini kalau dalam bahasa aslinya ini, dalam bahasa Ibrani ini dari kata rab, yang artinya banyak, artinya hebat, ya. Nah kata rab ini dia berasal dari kata rabab, yang artinya melimpah, berlimpah, ya. Dari sisi jumlah berlimpah, banyak. Dari sisi kualitas hebat. Jadi kejahatan manusia ini begitu melimpah, begitu banyak, begitu hebat. Kemudian dikatakan hati mereka cenderung membuahkan kejahatan. Ini dari kata yetzer, saudara-saudara. Ya. Dari kata yetzer, asal kata dari yetzer ini dari yatsar, yang artinya bentuk, bingkai, tujuan. Ya.
Jadi hati manusia ini ternyata pada waktu itu sudah terbentuk pada suatu tujuan untuk melakukan kejahatan. Jadi memang hatinya sudah terbentuk, sudah terbingkai bahwa apa yang menjadi tujuan mereka melakukan hal-hal yang jahat. Ini hati yang sudah terbentuk melakukan yang jahat, tidak gampang Bapak Ibu Saudara mau rubah. Pantas mereka tidak memperdulikan Tuhan. Bahkan firman berkata, kejahatan manusia sudah memilukan hati Tuhan. Bahkan firman Tuhan berkata, Tuhan menyesal telah membuat manusia. Tapi manusia tidak pernah peduli. Kenapa? Hatinya telah terbentuk untuk kejahatan. Ini situasi manusia pada waktu itu, Bapak Ibu Saudara. Sehingga Nuh kalau dia boleh menjadi orang yang rohani pada waktu itu, hal yang sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Amin. Kira-kira di sekitar Bapak Ibu masih ada nggak orang yang mau beribadah kepada Tuhan? Masih ada? Masih ada Bapak Ibu Saudara. Masih ada orang yang masih suka menyembah Tuhan. Di sekitar kita masih ada orang yang menyembah Tuhan. Masih ada orang yang suka datang kepada Tuhan. Tapi di zaman Nuh Bapak Ibu Saudara, tidak ada. Tidak ada orang yang yang bisa memotivasi Nuh untuk dekat dengan Tuhan, untuk hidup takut akan Tuhan. Tidak ada. Tapi Nuh, dia harus berjuang sendiri untuk hidup rohani. Inilah kemandirian rohani. Amin Bapak Ibu Saudara. Kemandirian rohani ini saudara-saudara, ini dihasilkan dari sebuah keputusan dan komitmen untuk hidup rohani di hadapan Tuhan. Bukan hanya di hadapan manusia. Ada orang hidup rohani, kalau di hadapan manusia rohani sekali dia. Ada orang rohani kalau lagi melayani, rohani sekali dia. Tapi kalau nggak melayani, hilang DP rohani. Ada orang rohani kalau di gereja rohani sekali. Tapi kalau di luar gereja, dia rohana sekali. Tapi di sini tidak ada. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Nuh mengambil keputusan dan komitmen untuk rohani di hadapan Tuhan. Kerohaniannya dia tunjukkan bukan untuk ditunjukkan kepada orang-orang sekitarnya saja, tapi dia tunjukkan kepada Tuhan. Sekalipun orang-orang di sekitar tidak memperdulikan kebenaran, tidak memperdulikan Tuhan, tapi Nuh mengambil komitmen. Aku tetap menyembah Tuhan. Aku tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Makanya dalam kebenaran firman Tuhan, dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 dikatakan, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Siapa yang mau membuat keputusan mau hidup rohani, katakan amin. Haleluya. Ada banyak alasan, mungkin kita bisa banyak alasan. Oh, lingkungannya kok rusak. Iya, masuk akal. Lingkungan rusak, orang bisa rusak, masuk akal. Lingkungan tidak rohani, orang tidak rohani, masuk akal. Itu logika. Tapi mari kita belajar dari Nuh. Amin Bapak Ibu Saudara. Di lingkungan yang tidak rohani, Nuh bisa rohani. Dia bisa hidup benar. Sekalipun orang yang tidak mempedulikan kebenaran,
Tapi Nuh dia berusaha untuk hidup benar. Jadi Nuh ini seorang yang memiliki kemandirian rohani, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Pentingnya kemandirian rohani. Pentingnya kemandirian rohani. Hal yang pertama, kemandirian rohani memampukan seseorang untuk menolak dosa. Kembali saya mengajak kita untuk membaca di dalam Kejadian pasal 6 ayat 5 dan 7 sampai ke 7. Firman Tuhan katakan, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan manusia, menjadikan mereka. Perhatikan ayat ini Bapak Ibu Saudara. Ini waktu itu manusia semuanya melakukan kejahatan. Ya, tadi saya sudah jelaskan, kejahatan manusia itu begitu banyak dan hati mereka sudah terbentuk untuk kejahatan. Sudah terbentuk untuk melakukan kejahatan. Ini sesuatu yang tidak mudah bagi Nuh pada waktu itu. Bisa saja Nuh pada waktu itu karena lingkungan yang sedemikian, bisa dia tergiur juga Bapak Ibu Saudara. Bisa tergoda untuk melakukan dosa, bisa. Ya, ini kan bukan terjadi hanya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Tapi ada sekian tahun yang terus menerus. Situasi yang terjadi seperti itu. Sehingga Nuh bukanlah sesuatu yang mudah untuk dia mau mengambil keputusan untuk hidup rohani. Tapi kemandirian Nuh ini membuat Nuh ini bisa menolak dosa. Amin Bapak Ibu. Ya, kemandiriannya, karena dia sudah membuat keputusan untuk hidup benar, untuk hidup tidak bercela, dan untuk hidup bergaul dengan Allah. Kata bergaul ini diartikan dalam bahasanya, pengertiannya berjalan dengan Allah. Dia mau berjalan dengan Tuhan. Sekalipun orang lain tidak ada yang memperdulikan Tuhan, tapi Nuh mengambil keputusan untuk hidup berjalan dengan Tuhan. Situasi kadang-kadang mempengaruhi kita Bapak Ibu Saudara. Dan situasi yang kita jalani hari-hari ini situasi yang juga tidak baik-baik saja. Ya, buktinya Bapak Ibu Saudara, sekalipun orang sudah dengar firman, tapi tetap saja orang tidak memperdulikan. Ada orang-orang yang terus hidup dalam kejahatan. Ada orang-orang yang terus hidup tidak menghormati Tuhan, tidak menghargai Tuhan, tidak mau bersekutu dengan Tuhan. Ada orang-orang yang tidak mau peduli dengan Tuhan. Padahal sudah banyak firman, sudah banyak pendeta berkhotbah, sudah banyak dengar kebenaran. Nah, ini tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Ya, perlu kemandirian rohani. Bagaimana Nuh membuat sebuah keputusan untuk mau hidup rohani di hadapan Tuhan. Nah, kemandirian rohani ini Bapak Ibu Saudara tidak ditentukan oleh lingkungan kita saja. Kalau lingkungan yang menentukan rohani kita, maka susah kita mau mandiri. Ketika lingkungan yang menentukan, ketika orang-orang yang sekitar kita menentukan rohani kita, kita susah mau mandiri.
Dan apa yang terjadi? Orang-orang yang tidak mandiri rohani, dia susah untuk menolak berdosa. Susah menolak dosa. Ya, ada orang bilang, "Ya Bang Bagate, aduh, ada ketemu kok teman lama. Ya kok ada sodor-sodorkan. Pertama kok kita ada tolak-tolak. Kedua kita tolak. Ya ketiga berserahlah. Aku berserah." Ini bukan berserah sama Tuhan. Kenapa kamu tipu dia? Ya dia tipu saya. Jadi baku balas. Dia tipu saya 1 kali, saya tipu 3 kali. Oh, untung 2 kali. Ini kalau tidak ada kemandirian rohani Bapak Ibu, bisa ini ada baku-baku balas. Di rumah tangga pun kalau tidak ada kemandirian rohani, bisa baku-baku balas. Suami yang tidak mandiri rohani, dia bisa balas. Kalau istri bikin jahat, bikin kesal, dia lagi bikin jahat. Aku lawan siapa paling hebat. Di jemaat kalau nggak ada kemandirian rohani, bisa baku-baku balas. Tapi orang yang mandiri rohani, dia tetap memilih untuk melakukan kebenaran. Amin. Orang bikin jahat, dia balas baik. Kenapa? Karena itu firman. Amin. Orang tampar pipi kiri, kasih kanan. Tampar kanan, kasih kiri. Kalau kiri kanan dia tampar, kasih pisang mantap. Tidak Bapak Ibu Saudara. Ini kalau tidak ada kemandirian rohani, ini bisa terjadi. Baku-baku balas. Oh, dia bikin begitu Pak kita bikin lagi. Emang cuma dia so boleh? Kita lihat boleh. Emang cuma dia yang so boleh? Kita boleh. Ini kalau tidak ada kemandirian rohani bisa terjadi seperti ini. Di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah keluarga Bapak Ibu Saudara. Tapi orang yang mandiri rohani, nah pusing lingkungannya seperti apa, dia tetap memilih untuk mengikuti kebenaran. Dia tetap memilih untuk menyenangkan hati Tuhan. Dia tetap memilih untuk menghormati Tuhan. Tapi kalau tidak mandiri rohani, ditentukan oleh keadaan. Orang bikin kecewa, dia balas bikin orang kecewa. Kalau dia kecewa 50%, dia balas 80%. Biasa orang kalau baku balas itu Bapak Ibu Saudara, biasa DP balasan lebih besar. Karena dia ikuti firman Tuhan. Kalau tabur angin tuai badai, jadi dia ikuti firman Tuhan. Tabur angin tuai badai. Jadi kalau orang bikin kecewa kita 10%, kita bikinnya kecewa 80%. Karena badai. Tapi orang yang mandiri rohani tidak demikian. Orang bikin jahat, dia balas baik. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang siap mandiri rohani katakan amin. Lebih keras lagi. Yang siap mandiri rohani katakan amin. Kalau ini terjadi Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah keluarga, aman itu keluarga. Tapi kalau enggak mandiri rohani, ini baku-baku balas ini terjadi. Di jemaat kalau enggak ada kemandirian rohani, terjadi ini baku-baku balas. Tapi mari belajar dari Nuh Bapak Ibu Saudara. Dia mandiri rohani, tidak terkontaminasi dengan lingkungan sekitarnya yang rusak. Lingkungannya rusak, dia tidak menentukan hidupnya. Ya. Dia tetap punya konsisten terhadap kebenaran. Dia tetap komitmen terhadap kebenaran. Dia tetap komitmen untuk berjalan dengan Tuhan. Kenapa? Karena dia mandiri rohani. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, pentingnya kemandirian rohani. Hal yang kedua,
Kemandirian rohani membuat seseorang jadi pribadi yang spesial di hadapan Tuhan. Mari kita lihat ayat firman Tuhan dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dari sekian banyak orang pada masa itu, hanya Nuh yang firman Tuhan catat, Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ini spesial Bapak Ibu Saudara. Amin. Spesial. Orang yang punya kemandirian rohani akan membawa dia menjadi orang yang spesial di hadapan Tuhan. Dia spesial. Kenapa? Karena di saat orang tidak melakukan kebenaran, tapi dia berjuang untuk melakukan kebenaran, sehingga dia dibuat Tuhan menjadi orang yang spesial. Ada banyak orang pada waktu itu, tapi tidak ada yang dapat kasih karunia, hanya Nuh. Ini sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Nuh mendapat hak spesial dari Tuhan, dijadikan spesial oleh Tuhan. Kita spesial di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara, bukan karena penampilan kita. Oh, kalau dia penampilannya ganteng, cantik, maka dia akan spesial di hadapan Tuhan. Nah, Tuhan yang tidak melihat penampilan kita. Karena penilaian Tuhan bukan hanya melihat apa yang di luar. Karena firman Tuhan berkata dalam Yeremia pasal 17 ayat ke-10, Tuhan yang menguji batin, Tuhan yang menyelidiki hati. Penilaian Tuhan bukan dimulai dari penampilan di luar, tapi penilaian Tuhan itu dimulai dari hati kita yang paling dalam. Kita jangan bangga dengan apa yang terlihat di luar. Tidak membuat kita untuk spesial di hadapan Tuhan. Ada orang bilang, oh, kalau dia kulit terang, oh dia spesial di hadapan Tuhan. Kalau kulit hitam, ya tidak spesial. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Sehingga ada orang kadang-kadang dia susah kalau kulit hitam. Padahal firman Tuhan bilang hitam itu adalah manis. Tidak pernah dibilang putih manis, karena dia sudah tetap manis. Ada orang bilang, oh kita takut, kita ini kulit hitam, oh Tuhan. Kita ini kalau hitam begini, kalau hilang tengah malam nggak dapat cari. Nah, anda Bapak Ibu Saudara, ada mikroskop boleh dapat. Penampilan kita, mau kulit terang, mau kulit hitam, tidak masalah. Hati kita, hati yang dilihat oleh Tuhan, hati yang dinilai oleh Tuhan, hati yang diselidiki oleh Tuhan. Tuhan tidak peduli dengan penampilan kita. Tuhan tidak peduli dengan status sosial kita. Oh, dia keturunan raja. Kalau di dunia status sosial itu bisa berpengaruh. Oh, karena keturunan raja dia berpengaruh. Dari keturunan anak dari keturunan pejabat pengaruh. Tapi kalau di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara, nyanda ada itu pengaruh-pengaruh itu. Dia spesial bukan karena dia dari status sosial yang hebat. Menjadi spesial di hadapan Tuhan bukan karena dia memiliki intelektual yang hebat. Tuhan terlalu pusing intelektual kita Bapak Ibu Saudara. Karena kepintaran manusia itu cuma kebodohan bagi Allah, firman Tuhan bilang. Jadi Tuhan tidak peduli masalah kepintaran. Bukan berarti harus, oh kita berarti bodoh-bodoh lain, apa-apalah bodoh-bodoh aja. Bukan. Tapi kita jangan bangga dengan semua yang kita miliki. Itu tidak akan membuat kita spesial di hadapan Tuhan. Intelektual kita,
Ya, kefasihan kita. Ada orang fasih sekali kalau bicara. Oh, ini cocok sekali kok ide ini karena cocok jadi penginjil. Karena dia bicara, aduh mantap sekali. Kita ini Bapak Ibu Saudara, panakut sekali kalau bercerita di depan orang dulu. Takut sekali. Pertama sekali kita belajar khotbah itu, pertama kita berdiri khotbah. Kita perasaan Bapak Ibu Saudara, kita punya kaki tidak injak di tanah. Kenapa kita badan diri sepertinya melayang-layang? Kenapa? Karena sudah gugup saudara-saudara. Jadi kalau ada yang gugup-gugup mau khotbah, saya juga pada waktu itu memang gugup sekali. Bukan berarti sekarang tidak gugup, cuma sekarang sudah lebih menguasai gugup itu. Sudah lebih bijak Bapak Ibu Saudara. Ya, kadang-kadang tidak kelihatan, malah sudah gugup ini Bapak Ibu Saudara. Cuma kalau waktu itu memang kita kaki ini gemetar Bapak Ibu Saudara, gemetar. Ini ada yang goyang-goyang, apa dia Bapak goyang sendiri? Ketakutan. Oh Tuhan, ini mau pas mau berdiri. Tadi sebelum berdiri sudah saya ingat-ingat semua apa yang kita mau sampaikan. Sudah di sini semua saudara-saudara. Kita pasang memori 250 giga. Pas berdiri hilang semua. Sepertinya gelap, sepertinya blank saudara-saudara. Karena gugup. Tapi intelektual kita tidak menentukan kita spesial di hadapan Tuhan. Tapi orang yang mandiri rohani akan menjadikan dia orang-orang yang spesial di hadapan Tuhan. Yang memilih hidup benar, sekalipun orang di sekitarnya tidak mau peduli dengan kebenaran. Yang memilih terus berjalan dengan Tuhan, sekalipun orang-orang di sekitarnya tidak mau berjalan dengan Tuhan. Jadi tidak ada alasan, oh kita ini cuma sendiri. Kasihan kita di rumah, kita suami nih mau. Anak-anak juga dong, kita ini sendiri kasihan. Ya udah kasihan berjalan saja dengan Tuhan. Amin. Tuhan pasti menolong. Kalau ada yang merasa sendiri hari ini, merasa sepertinya tidak ada dukungan di lingkungannya, di lingkungan keluarga, di lingkungan pergaulan, sepertinya sendiri. Tidak usah takut, terus berjalan dengan Tuhan. Karena Tuhan selalu beserta dengan kita. Kadang-kadang kita sepertinya di kantor, sepertinya sendiri, semua orang terpeduli. Bahkan kita kalau cerita tentang kebenaran, mereka bilang, oh kamu ini kayak pendeta. Jadi karena dia dibilang jadi pendeta, dia berhenti bercerita. Tidak usah mau bilang pendeta, puji Tuhan. Sekalipun mereka belum jadi pendeta, siapa tahu juga jadi kenyataan. Oh kamu ini kuat. Sepertinya memang lebih-lebih dari pendeta. Sesadiki firman. Setiap ketemu orang firman. Tidak apa-apa. Banyak orang akan menolak sesuatu yang benar. Tapi kita tetap memilih untuk hidup benar. No, mungkin itu juga pada waktu itu ada olokan-olokan. Ya. Tapi Nuh tidak peduli. Orang-orang di sekitarnya pada waktu itu, mereka tidak menunjukkan sesuatu yang meresponi Nuh. Tapi Nuh tidak peduli. Kenapa? Karena kemandirian rohani dari Nuh membuat dia tetap untuk terus berjalan dengan Tuhan. Oleh karena itu penting sekali kemandirian rohani ini Bapak Ibu Saudara. Menjadikan kita menjadi pribadi yang spesial di hadapan Tuhan. Karena Tuhan melihat hati kita. Ya, Tuhan melihat kehidupan kita yang sebenarnya. Bukan hanya melihat hal yang kelihatan di luar Bapak Ibu Saudara. Seperti yang saya katakan tadi, kita rohani bukan karena orang di sekitar kita karena hanya rohani. Bukan karena orang lihat. Tapi ketika orang tidak lihat pun, kita harus tetap hidup rohani. Haleluya. Haleluya. Hal yang ketiga Bapak Ibu Saudara, yang terakhir. Pentingnya kemandirian rohani.
Hal yang ketiga, kemandirian rohani memampukan seseorang peka dengan Tuhan. Kemandirian rohani memampukan seseorang peka dengan Tuhan. Biasa dengan Tuhan, biasa berjalan dengan Tuhan, biasa hidup benar, biasa praktekkan firman, biasa hidup tidak bercela, biasa untuk menerapkan hidup kudus, biasa di saat tidak ada orang lain melakukan, di saat dia sendiri, biasa dia bersekutu dengan Tuhan, biasa terhubung dengan Tuhan, biasa berhubungan intim dengan Tuhan, sehingga disitulah terjadi kepekaan dengan Tuhan. Orang kalau enggak mandiri rohani tidak akan mengalami kepekaan ini, Bapak Ibu Saudara. Kita baca firman Tuhan dalam Kejadian pasal 6 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17. Kejadian pasal 6 ayat 13 sampai 17. Firman Tuhan katakan demikian. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari sehasta. Dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Bapak Ibu Saudara, ini firman datang kepada Nuh, di mana Tuhan menyampaikan bahwa Allah akan menghukum bumi, akan membinasakan bumi, akan membinasakan manusia. Dia akan mendatangkan air bah. Dan karena itu Nuh diperintahkan oleh Tuhan untuk membuat bahtera yang panjangnya 300 hasta, lebarnya 50 hasta, tingginya 30 hasta. Dan Allah telah memberikan petunjuk kepada Nuh bagaimana dia harus membuat bahtera itu. Kalau kita baca selanjutnya, Bapak Ibu, detail sekali Tuhan jelaskan. Harus dibuat dari kayu gofir, dibuat berpetak-petak, dibuat bertingkat, taruh pintu di tengah. Bapak Ibu Saudara, ini bahtera bukan sedikit, bukan kecil. Mau bikin bahtera dengan panjang 300 hasta, Bapak Ibu Saudara. Kalau sekarang ini itu satu hasta itu sekitar 45 cm, berarti sekitar 135 ya. Setelah 135 meter, ini bukan gampang Bapak Ibu Saudara. Lebar 50 hasta kali 50 kali 45 cm. Ini bukan pendek, bukan sedikit, bukan kecil. Dan tinggi. Terus Tuhan sudah tetapkan, kalau Tuhan bilang, oh bikin bahtera, ambil kayu semarang, mungkin lebih gampang.
Tapi Tuhan, sedangkan kayunya pun Tuhan tetapkan. Ini boleh sembarangan. Ini kalau Nuh tidak peka pada waktu itu, paling begini, betulkah Tuhan ini? Betul nggak suara ini? Karena kan dia kan tidak ketemu langsung dengan Tuhan. Ini kan belum ada buku catatan yang sebelumnya, oh sudah difirmankan Tuhan. Kalau sekarang kan kita boleh baca di firman Tuhan. Sudah ada bukunya. Sudah dikhotbahkan. Tapi ini sesuatu yang baru bagi Nuh. Dia hanya mendengar suara Tuhan. Nuh kan tidak langsung bertemu muka dengan Tuhan. Tapi dia hanya mendengar suara. Ini kalau tidak ada kepekaan bagi Nuh pada waktu itu, Bapak Ibu Saudara, bisa saja Nuh berargumentasi. Bisa timbul argumentasi. Betulkah ini? Betulkah Tuhan mau hukum ini dunia ini? Betulkah Tuhan mau kirim ini air bah? Ini air bah ini kan belum pernah terjadi sebelumnya. Nuh juga tidak tahu bagaimana ini air bah. Air menutup seluruh bumi. Mungkin dia masuk akal enggak ya? Bisa saja Nuh berpikir, ini enggak masuk akal. Bagaimana Tuhan bagaimana ini bumi ini bisa ditutupi oleh air? Ini sesuatu yang tidak masuk akal. Lalu Allah menyuruh Nuh buat bahtera yang begitu besar, bikin di atas gunung. Paling Nuh begini, ini sepertinya jangan-jangan kita ini salah dengar. Jangan-jangan ini suara-suara yang tidak benar ini salah dengar ini. Jangan-jangan kita ini ngigau. Ini kalau nggak ada kepekaan pada waktu itu, Bapak Ibu Saudara, saya percaya Nuh memiliki kepekaan yang begitu luar biasa dengan Tuhan. Ini kan aneh pada waktu itu. Ini buat bahtera yang begitu besar dibuat dalam waktu yang begitu lama. Paling orang-orang pada waktu itu mengejek Nuh. Waduh, ngapain Nuh? Ngapain kamu di atas gunung? Untuk apa itu? Ini bahtera ini kan mirip kapal, Bapak Ibu Saudara. Kapan bikin kapal di atas gunung? Kalau bikin kapal kok kasih dekat supaya gampang mau tarik. Kapal yang begitu besar bertingkat. Kalau Nuh tidak punya kepekaan pada waktu itu, paling Nuh bilang begini, apa ini bahtera bikin besar-besar begini, for apa? Bayangkan cuma Nuh, kalau seandainya ya, waktu itu Tuhan selamatkan Nuh tambah keluarganya. Cuma berapa? Cuma 8 orang. Bahtera ini 135 meter panjang. Untuk apa? Untuk orang yang hanya 8 orang. Ini bisa ada argumentasi Bapak Ibu Saudara. Tapi kepekaan itu membuat Nuh melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kadang orang kalau tidak peka, Bapak Ibu Saudara, biar sufir masuk datang, dia rasa-rasa itu bukan kebenaran. Dia rasa itu cuma cerita. Nuh pada waktu itu kan tidak ada apa namanya ya? Tidak ada patokan. Dan dia ini terima sendiri dari Tuhan. Saya pikir-pikir bagaimana Nuh boleh percaya ya? Sampai Nuh ini bertindak membuat bahtera yang tidak gampang. Yang melakukan pembangunan itu cukup lama, Bapak Ibu Saudara. Ini penafsiran lama pembangunan ini kok beda-beda. Ada yang bilang 120 tahun. Ada yang bilang 70 tahun. Ya, yang jelas puluh tahun. Karena saya juga bahasa ada alasan argumentasi yang bilang 120 ada. Tapi saya pernah dengar juga ada hamba Tuhan jelaskan 70 tahun. Dia kasih argumentasi. Ya, mana-mana. Tapi yang jelas lama, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak perlu berapa tahun yang tepatnya. Puluhan tahun. Ini kan sesuatu yang tidak mudah dia mau lakukan ini, Bapak Ibu Saudara. Dia harus berjuang untuk membangun bahtera ini. Dengan situasi, dengan kondisi yang sangat terbatas pada waktu itu. Kalau sekarang Bapak Ibu Saudara, gampang mau potong kayu ada senso. Tapi coba waktu itu, ada senso enggak Bapak Ibu? Kira-kira menurut Bapak Ibu waktu itu ada senso? Paling tidak ada. Coba Bapak Ibu bayangkan, mau potong kayu yang besar, bagaimana itu? Dengan fasilitas yang terbatas. Artinya,
Apa yang didengar oleh Nuh ini seperti sesuatu yang tidak masuk akal, Bapak Ibu. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, ada kebenaran, kadang-kadang tidak mampu kita pahami dengan akal kita saja, tapi perlu kepekaan. Amin Bapak Ibu Saudara. Perlu kepekaan dengan Tuhan. Perlu kepekaan dengan Tuhan. Saat ini Bapak Ibu Saudara, ya, bisa saja orang sudah mendengar banyak firman, tapi kalau tidak ada kepekaan, bisa saja dia anggap itu firman hanya cerita-cerita dongeng, hanya cerita-cerita fiksi. Firman katakan ada neraka, ada sorga, tapi masih ada argumentasi. Oh, tidak ada sorga, tidak ada neraka. Orang kalau hanya mengandalkan intelektualnya, tidak disertai dengan kepekaan dengan Tuhan, yang muncul hanya argumentasi teologis. Argumentasi teologisnya hebat, tapi kalau tidak ada kepekaan Bapak Ibu Saudara, muncul argumentasi teologis yang hebat, yang kelihatannya benar, kelihatannya betul. Makanya jangan heran kalau hari ini firman sudah mencatat Yesus adalah Tuhan, tapi masih ada ajaran Yesus bukan Tuhan. Ini buktinya Bapak Ibu Saudara. Kenapa terjadi? Argumentasi teologis wah hebat, mereka jelaskan. Kalau bicara argumentasi teologis pasti semua ada argumentasi. Tapi benar enggak itu? Kalau tidak ada kepekaan, tidak mudah menerima kebenaran ini Bapak Ibu Saudara. Tidak mudah orang melakukan firman kalau tidak disertai dengan kepekaan. Bahkan pengetahuan teologinya pun tidak membuat orang melakukan kebenaran kalau tidak memiliki kepekaan dengan Tuhan. Jangan bangga kita punya pengetahuan teologi. Kita harus belajar teologi, tapi bukan itu andalan kita. Perlu kepekaan dengan Tuhan. Makanya jangan heran orang sudah belajar teologi bisa sesat Bapak Ibu Saudara. Sudah belajar teologi tapi tetap hidup dalam dosa. Karena tidak ada kepekaan. Kemampuan teologi tidak menjamin orang berjalan dalam kebenaran. Bahkan orang-orang yang menentang Yesus Tuhan, orang-orang yang notabene mereka punya gelar doktor teologi yang hebat. Bahkan ada satu profesor, saya mengikuti RDP argumentasi, dia menolak Yesus Tuhan. Dia merendahkan derajat Tuhan, hakikat Tuhan. Dia rendahkan hakikat Yesus. Orang kalau tidak punya kepekaan, argumen teologis yang muncul, itu yang paling menonjol. Kepekaan akan terjadi ketika kita memiliki kemandirian rohani dengan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kemandirian rohani akan membawa seseorang untuk lebih peka dengan Tuhan, peka dengan hati Tuhan, peka dengan rancangan Tuhan, peka dengan tujuan Tuhan, peka dengan rencana Tuhan. Orang-orang yang tidak peka dengan Tuhan, lihat hati Tuhan, dikatakan hati Tuhan sedang memilukan hati Tuhan. Perbuatan mereka memilukan hati Tuhan. Kata memilukan itu kalau bahasa aslinya mendukakan hati Tuhan. Tapi mereka tidak peka. Mereka tidak peka. Hati Tuhan telah tersakiti. Hati Tuhan telah berduka karena perbuatan mereka. Tapi mereka tetap berjalan dalam hidup yang tidak benar, berjalan dalam dosa. Jemaat yang tidak memiliki kemandirian rohani, rohaninya ditentukan oleh lingkungan, rohaninya ditentukan oleh keadaan.
Dia rohani kalau lagi hatinya senang-senang rohani. Tapi kalau dia kecewa, hilang DP rohani. Kalau dia kecewa, DP kata-kata. Semua jenis binatang dari Sabang sampai Merauke keluar semua. Kalau hatinya lagi bagus-bagus, dia mandiri melayani. Tapi bagaimana ketika hati terganggu? Tidak mudah. Kemandirian rohani diperlukan di sana, Bapak Ibu Saudara. Karena hidup ini tidak selamanya akan mulus-mulus saja. Hidup ini tidak selamanya baik-baik saja. Keadaan kita tidak akan baik-baik saja. Keluarga kita tidak akan baik-baik saja. Ada saat-saat tidak baik. Tapi apa kita tetap mempertahankan untuk tetap ikut Tuhan. Kalau orang ikut Tuhan karena dalam semuanya baik-baik, semuanya bagus-bagus, semuanya aman-aman, ikut Tuhan, gampang Bapak Ibu Saudara. Tapi bagaimana ketika kita ada di situasi yang tidak baik-baik, masih tetapkah kita tetap komitmen dengan Tuhan? Perlu kepekaan. Kemandirian rohani menghasilkan kepekaan dengan Tuhan. Kalau tidak ada kepekaan, Bapak Ibu Saudara, rohaninya bisa berubah-ubah. Kalau panas, DP rohani jadi panas. Kalau lagi dingin, DP rohani lagi dingin. Makanya ada kan di Wahyu itu, nak panas, nak dingin, suam-suam kuku. Ini orang kalau tidak punya kepekaan begini, suam-suam kuku, nak dingin, nak panas. Ini tahu yang mana? Tapi saya percaya jemaat Tuhan di sini, jemaat yang komitmen mau mandiri rohani. Haleluya. Yang siap mau memiliki kemandirian rohani, katakan sekali lagi haleluya. Situasi boleh berubah, keadaan boleh berubah, situasi kita boleh berubah, tapi kita tetap bisa komitmen dengan Tuhan. Kenapa? Karena memiliki kemandirian rohani. Karena kalau tidak ada kemandirian rohani, hanya argumentasi teologis yang muncul. Kita lihat keadaan dunia kita sekarang, tidak aman-aman, saudara-saudara. Tidak sedang baik-baik saja. Dan di firman Tuhan sudah mencatat, tanda-tanda akhir zaman akan muncul penyesat, muncul gempa bumi, muncul perang, bangsa melawan bangsa, muncul kelaparan, muncul penyakit sampar. Dan itu sudah dicatat. Tapi sekalipun itu ada di firman, kalau tidak ada kepekaan, orang anggap ini main-main. Orang anggap ini tidak betul. Bahkan firman sudah catat, ada neraka. Orang bilang tidak ada neraka. Makanya orang jaga baku sedu kalau ada bicara neraka. Ada orang baku sedu, nanti kalau neraka kita mau jual es. Mau cari, semua masuk neraka mau cari untung lagi, saudara-saudara. Bayangkan, ini orang sudah mau masuk neraka masih cari untung. Bagaimana dia di dunia ini? Sudah di neraka saja masih berpikir untung. Tapi orang yang mandiri rohani, Bapak Ibu Saudara, dia punya kepekaan untuk menyenangkan hati Tuhan. Punya kepekaan atas rancangan Tuhan. Apa yang akan Tuhan lakukan atas dunia ini. Firman Tuhan berkata, langit dan bumi akan lenyap. Firman itu, saudara, pasti digenapi. Orang kalau tidak punya kepekaan, bilang ini cerita, cuma cerita. Mari kita memiliki kemandirian rohani. Haleluya. Puji Tuhan. Firman Tuhan sampai di sini saya serahkan dengan kasih kepada Bapak Gembala.